Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari proposal kami, yaitu tentang perancangan alat pemecah buah kakao. Tapi terlebih dahulu saya akan perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Siti Nur Hidayatullah Rahim, yang kedua Musdalifah Sukma, yang ketiga saya sendiri Sri Wahyuni Rahman, yang keempat Andi Putri Kusumawardani. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja pemateri pertama Siti Nur Hidayatullah Rahim untuk memaparkan materinya. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari alat pemecah buah kakao. Pemecah buah kakao merupakan kegiatan dalam proses pasca panen yang membutuhkan tenaga yang banyak sehingga sering mengalami penundaan karena keterbatasan tenaga dan kemampuan petani dalam melakukan kegiatan ini. Namun, mesin-mesin pemecah biji kakao yang telah banyak diproduksi dengan kemampuan masing-masing yang berbeda masih memiliki beberapa kelemahan sehingga memerlukan beberapa pembaharuan untuk meningkatkan kinerja mesin tersebut. Adapun kelemahan mesin pemecah buah kakao yang telah ada antara lain masih memerlukan waktu yang lama karena setelah dipecah biji dengan kulit masih tercampur sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk memisahkan biji dengan kulit secara manual. Kemudian suara yang dihasilkan mesin pemecah biji kakao terlalu bising, selain itu asap yang dikeluarkan dapat mencemari udara. Berdasarkan permasalahan yang ada pada alat pemecah buah kakao, maka diperlukan inovasi-inovasi baru yang dapat menutupi kelemahan dari mesin yang telah ada sebelumnya. Alat ini memiliki bentuk sederhana dan alat ini juga tidak bising sehingga lebih efisien digunakan di lapangan. Tidak hanya itu, alat ini juga dapat langsung memisahkan antara kulit dan biji kakao. Adapun tujuan dan kegunaan, tujuannya yaitu untuk menciptakan alat pemecah kakao yang lebih efisien dari alat sebelumnya, lebih memiliki ukuran yang sederhana dan dapat mempermudah petani. Kegunaannya yaitu, alat ini diharapkan mampu memecah buah kakao dan juga dapat langsung memisahkan antara buah dan kulit kakao serta memisahkan dengan plasenta. Tinjauan pustakanya yaitu, menurut Munir DKK 2019, kakao atau Theobroma cacao merupakan tumbuhan berbentuk pohon yang berasal dari Amerika Selatan. Dari biji tumbuhan ini dihasilkan produk olahan yang dikenal sebagai coklat. Kakao merupakan tumbuhan tahunan berbentuk pohon, dapat mencapai ketinggian 10 meter. Meskipun demikian, dalam pembudidayaan tingginya dibuat tidak lebih dari 5 meter, tetapi dengan tajuk menyamping dan yang meluas. Menurut Hairi 2019, mesin pemecah buah kakao adalah suatu alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia dalam pemecahan buah kakao. Menurut Rahman DKK 2016, pemilihan elemen-elemen pada perancangan dan pembuatan mesin pemecah kakao ini juga harus diperhatikan, yaitu kekuatan bahan, safety factor, kebisingan yang dapat mencemari lingkungan, efisiensi waktu kerja mesin, dan ketahanan dari berbagai komponen tersebut. Elemen mesin adalah motor bensin, poros, puli, bantalan, pasak, pibel, dan lain-lain. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu telah tadi pemaparan materi dari Siti Nur Hidayatullah Rahim. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Andi Putri. Baik, metode yang digunakan pada perancangan alat pemecah biji kakao ini, alat yang digunakan dalam perancangan pemecah buah kakao ini yaitu besi, besi siku, aluminium, dan kawat. Desain fungsionalnya yaitu untuk mengurangi kebisingan sehingga engine pada pemecah buah kakao dilengkapi dengan peredam suara. Untuk mengurangi pengeluaran asap yang berlebih, maka yang dapat meningkatkan polusi udara, maka digunakan motor bensin. Kemudian pemisahan langsung plasenta dengan biji diharapkan mampu mengurangi waktu kerja dari alat, maka mesin dibuatkan ayakan pemisah biji dan plasenta. Yang keempat itu pemisahan langsung biji dengan kulit. Untuk mengefisienkan waktu kerja dari alat, maka mesin dibuatkan ayakan pemisah biji dari kulit. Kriteria desain, hal-hal yang harus dipenuhi oleh desain. Yang pertama itu mengurangi kebisingan, yang kedua mengurangi pengeluaran asap yang berlebihan pada mesin, yang ketiga memisahkan biji dengan plasenta, yang keempat memisahkan biji dengan kulit.
Adapun komponen-komponen alat yang digunakan dalam perancangan ini yaitu case besar sebagai tempat ayakan atau jala-jala, kemudian case kecil yaitu tempat pemukul buah kakao, kemudian hopper itu sebagai tempat masuknya buah kakao, kemudian pemisah biji dengan plasenta sebagai ayakannya, kemudian pemukul buah kakao sebagai alat untuk memecah buah kakao, dan pemisah biji dengan kulit itu sebagai alat ayakan yang digunakan untuk memisahkan kulit dan biji kakao. Komponen selanjutnya yaitu penampung kulit sebagai tempat penampungan kulit yang telah dipisahkan dengan biji, kemudian puli pemukul daya ke pemukul agar pemukul dapat bergerak atau berputar dan memecah buah kakao. Kemudian puli jala-jala itu sebagai transmisi daya dari transmisi daya ke jala-jala agar jala-jala dapat berputar sehingga mampu memisahkan biji dengan plasenta. Kemudian rangka itu sebagai penopang alat pemecah buah kakao. Pada slide yang ditampilkan itu terdapat gambar atau tampak 3D dari alat pemecah buah kakao. Alat pemecah buah kakao itu sendiri berfungsi sebagai pemecah buah kakao agar terpisah dari kulit dan plasentanya. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari Andi Putri Kusumardani. Selanjutnya saya sendiri yang akan memaparkan tentang dimensi dan bahan untuk pembuatan alat. Yang pertama itu material untuk pembuatan rangka terbuat dari besi siku dengan ukuran 5 cm x 5 cm dengan ketebalan 5 mm. Kemudian case kecil terbuat dari aluminium dengan ukuran 40 x 40 x 40. Kemudian ayakan terbuat dari aluminium dan kawat dengan ukuran 72 x 53 x 6 cm. Kemudian hopper terbuat dari aluminium dengan ukuran mulut atas 40 x 40 cm, mulut bawah 34 x 15 cm, dan tinggi 30 cm. Lalu talang kulit terbuat dari aluminium dengan ukuran 72 cm x 55 cm x 7 cm. Kemudian jala-jala terbuat dari besi siku dan kawat dengan ukuran panjang 72 cm, diameternya 47 cm, jarak antar jeruji 1,5 cm, dan diameter poros 3 cm. Lalu case besar terbuat dari aluminium dengan panjang 72 cm dan diameter 50 cm. Pemukul besi dengan diameter poros 3 cm, panjang lengan pemukul 17 cm, dan tebal pemukul 2 cm, sehingga dimensi alat secara keseluruhan yaitu 170 cm kali 100 cm kali 170 cm. Next. Kemudian perhitungan daya P sama dengan W per T, di mana P adalah daya dengan satuan watt, kemudian W sama dengan kerja dengan satuan joule, kemudian T waktu dengan satuan sekon. Next. Kemudian sistem kerja alat. Yang pertama itu diagram alir sistem kerja, di mana dimulai dengan pembakaran bahan bakar di ruang pembakaran yang digerakkan oleh sabuk dan puli. Kemudian setelah pembakaran bahan bakar masuk ke pemecah kakao, di mana pada pemecah kakao ini digerakkan oleh sabuk dan puli. Pada saat buah kakao masuk, terjadi pemecah kakao yang dipukul dengan menggunakan pemukul. Kemudian setelah itu, setelah dipukul, kakao akan bergerak ke pemisah plasenta dengan biji. Di dalam pemisah plasenta dengan biji, biji kakao akan terpisah dengan plasentanya. Kemudian biji kakao akan masuk ke pemisah biji dengan kulit. Di dalam pemisah biji dengan kulit, kakao yang masih memiliki kulit-kulit kecil akan mengalami pemisahan. Lalu selanjutnya kakao yang telah bersih akan masuk ke penampungan kulit. Kakao akan masuk ke penampungan kulit, dan kakao yang telah bersih akan langsung diambil oleh petani. Kemudian skema hubungan antar komponen alat. Yang pertama itu pembakaran bahan bakar, kemudian masuknya buah kakao pada box pemukul buah kakao, kemudian pemecah kakao yang terjadi juga di dalam box,
kemudian pemisah antar buah dan kulit kakao, kemudian keluarnya kulit dan buah di tempat yang terpisah. Next. Selanjutnya, keluaran yang diharapkan akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Musdalifah Sukma. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang keluaran yang diharapkan. Keluaran yang diharapkan. Dari hasil perancangan yang telah kami selesaikan ini, kami mengharapkan ke depannya masyarakat khususnya para petani kakao, dapat lebih terbantu dan bekerja lebih efisien baik dari segi waktu, tenaga, dan sebagainya. Alat yang kami rancang ini tidak hanya bentuknya yang lebih sederhana dibanding alat sebelumnya. Alat ini juga tidak bising langsung memisahkan antara biji dan kulit kakao, dan biaya pembuatan lebih sedikit dibanding alat sebelumnya. Selanjutnya, kesimpulan. Kakao atau Theobroma cacaoel ini merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang buahnya dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai macam makanan minuman yang mengandung lemak protein yang bermutu tinggi. Mutu biji kakao yang baik dapat diperoleh melalui tahapan penanganan pasca panen yang tepat, yaitu pemanenan, sortasi buah, pemeraman atau penyimpanan, pemecahan buah, fermentasi, pencucian dan perendaman, pengeringan, sortasi biji kering, pengemasan, dan penyimpanan. Kami merancang salah satu alat pemecah biji kakao yang dapat membantu masyarakat, khususnya petani kakao, dalam mengolah buah kakao. Alat ini memiliki bentuk sederhana dan alat ini juga tidak bising sehingga lebih efisien digunakan di lapangan. Tidak hanya itu, alat ini juga langsung memisahkan antara kulit dan biji kakao. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.